Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak kalian semua untuk menjelajahi salah satu tempat bersejarah yang juga menjadi ikon penting di Indonesia. Selain menjadi tempat ibadah, tempat ini juga menyimpan banyak cerita tentang perjuangan dan juga persatuan. Mau tahu hal-hal menarik apa saja yang ada di sana? Yuk, ikuti terus perjalanan kami sambil belajar hal baru bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Jadi hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelajahi dan juga mencari tahu lebih dalam tentang masjid yang paling besar yang ada di Asia Tenggara, yaitu Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal berlokasi di Jalan Katedral, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Seperti yang bisa dilihat di belakang saya ini, sudah terlihat jelas bukan keindahan, kelegahan, dan juga kemegahan serta penampilan elegan dari Masjid Istiqlal di belakang ini. Tapi sebelum itu, yuk kenalan dulu sama kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Malikil Kinantara Nugroho, absen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya Zaran Kifa. Saya absen 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ade, perkenalkan nama saya Rizka Afiani dari kelas 11-8 absen 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Mariam Salasya, absen 33 dari kelas 11-8. Kelompok 3. Go to Istiqlal. Yeay! Oke, jadi Masjid Istiqlal didirikan sebagai bentuk atau simbol kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dengan nama Istiqlal dalam bahasa Arab yang berarti kemerdekaan. Masjid Istiqlal dibangun pada tahun 1961 di bawah kepemimpinan Soekarno, yang kemudian selesai di era Presiden Soeharto pada tahun 1978. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 9,32 hektar. Menjadikannya sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara, proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih dari 17 tahun karena berbagai tantangan teknis dan juga ekonomi. Masjid Istiqlal ialah Frederick Silaban yang merupakan seorang non-muslim. Dia memenangkan sayembara desain masjid dengan konsep monumental yang mencerminkan kebesaran Indonesia. Lokasi masjid yang berdekatan dengan Gereja Katedral Jakarta mencerminkan semangat toleransi dan juga keberagaman bangsa. Arsitektur masjid ini mencerminkan campuran gaya modern dan tradisional dengan sentuhan seni Islam klasik. Dengan kapasitas untuk menampung hingga 200.000 jamaah, masjid ini memiliki kubah besar dan menara yang mengesankan. Kubahnya memiliki diameter sekitar 45 meter yang menggambarkan tahun kemerdekaan Indonesia 1945. Bagian dalam kubah tertulis kaligrafi surat Al-Fatihah, surat Toha ayat 14, ayat kursi, dan surat Al-Ikhlas. Total 5 lantai bangunannya melambangkan 5 rukun Islam, 5 waktu sholat, dan 5 sila Pancasila. Menaranya memiliki tinggi hingga 96 meter, melambangkan jumlah surat dalam Al-Quran, dan tinggi menaranya sekitar 6.666 meter, simbol jumlah ayat Al-Quran. Selain itu, terdapat 12 pilar di ruang utama yang melambangkan tanggal lahir Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal. Masjid Istiqlal memiliki 7 gerbang yang dinamai dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 pintu ini sendiri merepresentasikan 7 lapis langit yang ada dalam ajaran Islam dan juga sebagai representasi 7 hari dalam seminggu. Masjid Istiqlal juga memiliki beduk raksasa yang merupakan terbesar di Indonesia. Beduk ini memiliki panjang 3 meter dengan berat 2,30 ton. Beduk tersebut terbuat dari kayu meranti merah berumur 300 tahun yang diambil dari hutan di Kalimantan Timur. Setelah tahu sejarah Masjid Istiqlal dan melihat hal-hal menarik yang ada di dalamnya, kira-kira apa ya alasan pengunjung mendatangi Masjid Istiqlal ini? Yuk kita cari tahu. Halo Ibu, selamat sore. Saya mau nanya di sini, ibunya dari mana ya? Ibunya dari Sumatera Barat,
dari Finance Pesisir Selatan. Oh, oke. Ibu, tujuan Ibu ke sini tuh untuk apa sih? Di sini ingin menengok gimana apanya Istiqlalnya. Biasanya kita kan tengok-tengok di TV aja. Sekarang kita mau gimana rasanya sholat berjamaah di sini, gitu. Oke deh, terima kasih banyak ya Ibu ya. Sama-sama. Wah, ternyata salah satu alasan pengunjung mendatangi Masjid Istiqlal memang karena ingin merasakan sholat berjamaah di dalam masjid yang sungguh indah dan megah ini ya. Melihat banyaknya orang yang datang kemari, selain untuk sholat, ada kegiatan apa saja ya yang bisa dilaksanakan di Masjid Istiqlal? Mari kita tanyakan kepada pengurus masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Kali ini saya dengan Bapak siapa? Saya Didi Hadian dari Humas Protokol Masjid Istiqlal Jakarta. Izinkan saya bertanya ya Bapak. Apa saja sih aktivitas umum yang dilakukan di Istiqlal ini selain sholat? Baik. Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara dan Istiqlal sendiri itu artinya merdeka. Kegiatan-kegiatan di Masjid Istiqlal yang membedakan itu Istiqlal kan masjid negara ya. Istiqlal sama dengan masjid lainnya melaksanakan sholat 5 waktu dan lain-lain. Yang membedakan setelah sholat 5 waktu itu seperti sholat zuhur itu diadakan yang namanya kajian dialog zuhur. Itu dialog interaktif selama 1 jam. Dan setelah asar diadakan dialog atau kajian khawamis. Khawamis itu kajian yang dilakukan oleh para ustadz atau ustazah yang memberikan materi tentang agama. Dan kegiatan-kegiatan lainnya itu kegiatan harian. Kegiatan mingguan itu ada kegiatan majlis taklim yang dilaksanakan oleh ibu majlis taklim, dan tentunya itu dilaksanakan pada hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Untuk kegiatan-kegiatan bulanan itu ada kajian-kajian seperti yang mendatangkan para ulama-ulama besar atau ustadz-ustadz yang memobilisasi banyak orang, seperti ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Ustadz Abdul Rahman Marsial atau Agim, dan ustadz-ustadz lainnya yang tentunya banyak memobilisasi banyak jamaah atau followernya banyak begitu. Banyak sekali hal-hal yang membedakan dari Istiqlal dari masjid lain ya Pak. Sama mungkin saya boleh tanya satu lagi, apa saja fasilitas yang ada di Istiqlal ini Pak? Fasilitas Istiqlal selain tempat ibadah, fasilitas Istiqlal ini ada perpustakaan, ada dari perpustakaan, terus ini ada sekolahan yang dari kelompok bermain, ada PAUD, ada madrasah ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah, dan pendidikan kader ulama. Pendidikan kader ulama itu setara dengan S2, yang mana beberapa mahasiswa PTIQ atau UIN yang mendapatkan beasiswa LPDP untuk luar negeri di sini ada. Begitupun fasilitas-fasilitas lainnya seperti ada UMKM-nya atau ada Istiqlal Global Fund yang membawahi daripada ekonominya Masjid Istiqlal. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya Bapak ya. Mohon maaf mengganggu. Mungkin kita sudah sampai di sini saja. Nah, jadi setelah puas berjalan-jalan, berkeliling, dan juga mengeksplor Masjid Istiqlal, itu tadi adalah perjalanan singkat kita pada hari ini. Dari kunjungan ini, kita bisa belajar bahwa sebuah bangunan bukan hanya soal arsitektur, melainkan juga menyimpan nilai sejarah, makna, dan pesan persatuan. Semoga vlog ini bisa menambah wawasan dan menginspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga nilai toleransi dan kebersamaan.